Nah, mulai nih satu persatu para korban yang sudah ditakut-takutin sama Daryl pergi ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Dan kalian mau tahu, mereka dinyatakan positif. Apa nggak shock pas dikasih tahu petugas kesehatan kalau dirinya positif kan? Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di hari ini saya akan membawakan sebuah kisah mengerikan sekaligus sangat sensitif, tapi video ini bakal memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita semua. Tentang sebuah kasus seorang pria yang dengan sengaja menularkan HIV pada orang-orang supaya mereka juga terinfeksi. Dalam kasus ini ada belasan pria yang menjadi korban sehingga sang pelaku akhirnya dijatuhi hukuman maksimal. Saya ingatkan bahwa pembahasan video ini sangat sensitif dan saya khususkan untuk kalian yang sudah berusia 18 tahun ke atas saja. Walaupun nantinya saya akan memperhalus dan menyamarkan bahasanya, tapi saya minta supaya kalian tetap pantau anak kecil di sekitar kalian supaya nggak ikutan nonton, oke? Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena hari ini saya akan membahas sebuah kasus pria ganteng yang dengan sengaja menyebarkan virus di Inggris. Seperti biasa, kita akan membahas dari latar belakang tokoh utama dalam cerita ini yang bernama lengkap Daryl Rowe yang berusia 27 tahun saat ditangkap tahun 2016 lalu. Dia adalah pria yang berasal dari kota Edinburgh di Skotlandia. Mengenai latar belakang kehidupannya Daryl, sebenarnya sedikit banget yang terungkap ke publik. Tapi yang pasti sejak usianya 9 tahun, dia mulai diadopsi oleh keluarga angkatnya yang bernama Jackie dan Harry pada tahun 1998. Sebenarnya pasangan ini sangat suka dengan hadirnya Daryl saat pertama kali dia masuk ke rumah mereka. Soalnya Daryl ini sangat sopan, bertutur kata baik, perhatian, dan penurut. Tapi yang agak sedikit bikin Jackie dan Harry kaget, Daryl memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya dan kepalanya yang mungkin timbul dari kekerasan yang dialaminya sejak kecil. Dan mereka juga nggak tahu pasti apa yang dialami oleh Daryl sebelumnya. Karena pihak panti asuhan memang menjaga privasi dan latar belakang anak adopsi kan. Tapi dikatakan bahwa Daryl sudah beberapa kali pindah-pindah keluarga asuh karena dia terus mendapatkan kekerasan di rumah-rumah sebelumnya. Kebingungan Jackie dan Harry bertambah pas Daryl resmi masuk ke dalam rumah mereka. Daryl membawa sekitar 120 koleksi boneka Barbie. Dan dia sama sekali nggak punya mainan anak laki-laki yang kayak mobil-mobilan atau juga robot-robotan. Tapi karena pada dasarnya Jackie dan Harry baru mengadopsi Daryl saat usianya udah 9 tahun, maka mereka udah nggak bisa lagi membatasi apa yang disukai dan nggak disukai oleh Daryl. Tapi memang sejak hari pertama Daryl menjadi anak angkat pasangan ini, mereka langsung bisa cocok satu sama lain layaknya seperti anak dan orang tua kandung pada umumnya. Apalagi Daryl juga sering cerita pada orang tua angkatnya tentang apa yang dialaminya di rumah lama. Dia sering mendapatkan perlakuan kasar, dia dipukuli, bahkan dia pernah disiram air panas. Dan mendengar pengakuan kayak gitu, apalagi di tubuhnya ada beberapa bekas luka juga, maka Jackie dan Harry makin gak tega nih, sehingga mereka sepakat untuk memberikan kasih sayang lebih pada Daryl. Dan sampai beberapa tahun ke depan, Daryl tinggal di rumah orang tua angkatnya sampai usia dewasa, tanpa adanya masalah besar satupun. Sebab Daryl sejak kecil sudah pandai menjaga diri dan membatasi pergaulan yang baik dan buruk. Dia juga nggak suka minum-minum di bar, dia juga nggak suka ngerokok, dan selalu patuh pada apa yang dikatakan oleh Jackie dan Harry. Di usia Daryl yang menginjak 16 tahun pada tahun 2005, Daryl mulai mengakui orientasi pada orang tua angkatnya dan dia bilanglah ke Jackie dan Harry kalau dia adalah seorang gay. Kedua orang tuanya pun menerima hal itu dan tetap memperlakukan Daryl sebaik mungkin seperti anak mereka sendiri tanpa ada yang berubah. Menginjak usia dewasa, Daryl memutuskan untuk tidak lanjut perkuliahan, tapi dia lebih memilih untuk langsung bekerja. Sehingga Daryl mengikuti berbagai pelatihan profesional sebagai penata rambut pria dalam beberapa tahun ke depan, hingga akhirnya Daryl mendapatkan gelar profesionalnya. Saat dia kerja jadi penata rambut pria, dia masih tinggal di rumah orang tua angkatnya di kota Edinburgh. Tapi rupanya diam-diam di saat itu dia sedang menjalani hubungan dengan seorang pria. Entah hubungannya di dalam bentuk berpacaran, masih pendekatan, atau hubungan tanpa status masih nggak ada yang tahu. Tapi setelah hanya beberapa minggu, hubungan mereka ini renggang dan nggak lanjut lagi. Di bulan April tahun 2015, Daryl mendapatkan telepon dari sebuah klinik yang memintanya datang ke sana untuk menjalani tes kesehatan. Sebenarnya Daryl memang sudah rutin datang ke fasilitas kesehatan untuk menjalani tes kesehatan secara berkala. Tapi kali itu dia ngerasa ada yang aneh nih, karena tiba-tiba aja petugas kesehatan nelpon untuk minta dia tes. Loh, ada apa nih kok kesannya makin maksa? Jadi ditanyalah sama Daryl, emang urgensinya apa saya harus datang ke sana? Si petugas kesehatan menjelaskan kalau mantan pasangannya positif HIV
Dan pasangannya mengaku ke mereka kalau dia sudah melakukan hubungan beresiko dengan Daryl atau berhubungan tanpa pengaman. Maka itulah Daryl diminta datang ke sana untuk memastikan apakah dia ini tertular juga atau enggak. Di saat itu, Daryl masih yakin kalau dia bakal negatif dan nggak ketularan. Soalnya terakhir kali dia tes di bulan Desember 2014 masih negatif nih. Jadi pergilah dia ke vaskes yang nelpon dia untuk datang. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, maka diketahuilah kalau Daryl ini juga positif HIV karena ketularan dari mantan pasangannya. Daryl pun ini shock dan gak nyangka juga kalau dia ketularan. Dia sempat marah nih dengan mantan pasangannya dan berusaha untuk menemui pria itu kan. Tapi pria itu selalu menghindari Daryl dan menghilang. Bahkan semua kontaknya Daryl ini diblokir sama mantannya tadi. Akhirnya Daryl diwajibkan petugas kesehatan untuk menjalani pengobatan antiretroviral. Dia diwajibkan untuk meminum 1 tablet setiap hari yang berguna untuk menghambat penyebaran virus dalam tubuhnya dan supaya tidak menularkannya pada orang lain lagi. Dan obat itu pun harus diambil 1 kali sebulan ke vaskes yang sama, ceritanya gitu. Jadi obat inilah yang katanya satu-satunya dapat membuat pengidapnya kembali sehat dan tampak seperti orang normal lainnya. Tapi bulan-bulan berikutnya, ditunggu-tunggu kok Daryl ini nggak datang juga ke klinik itu buat ambil obat kedua. Rupanya pas Daryl ditelepon, Daryl mengungkapkan pada petugas kesehatan kalau dia menolak melakukan pengobatan karena dia merasa dirinya nggak sakit. Jadi dijelasin lah sama petugas petugas kesehatan kan, Pak, saya jelaskan ya Pak. Saat ini Bapak masih kelihatan sehat karena virusnya masih belum menunjukkan gejala. Tapi virusnya tetap berkembang di tubuh Bapak dan bisa menularkan ke orang lain kalau berhubungan seksual tanpa pengaman, Pak. Dan 5-10 tahun lagi takutnya masuk ke stadium akhir yaitu AIDS. Maka obat ini berfungsi supaya Bapak nggak masuk ke stadium akhir. Nggak. Saya tetap menolak, Sus. Mau dijelasin apa juga saya tetap menolak. Ditutuplah itu teleponnya. Pasien sudah menolak ya petugas kesehatan nggak bisa apa-apa lagi kan selain tetap menyarankan dan mengedukasi mereka. Hasil diagnosa itu pun nggak diceritakan ke orang tua angkatnya. Jadi Jackie dan Harry masih belum tahu kalau Daryl ini sebenarnya sudah positif dan dia menolak untuk menjalani pengobatan. Sementara Daryl yang menolak pengobatan itu malah percaya kalau pengobatan ala pengetahuannya sendiri bisa menyembuhkan virus dalam tubuhnya. Jadi alih-alih dia minum obat 1 tablet sekali sehari yang harusnya lebih gampang, Daryl malah lebih suka yang ribet. Jadi dia minum urinnya sendiri dan percaya urinnya itu bisa menyembuhkan virus. Dia minum minyak oregano, dia minum minyak kelapa murni, dia juga minum minyak zaitun dan sudah jelas kalau semua yang diminumnya tadi masih belum terbukti secara klinis bisa menyembuhkan virus itu. And I also use coconut oil to eat. It's very good for your immune system, a lot of amino acids. Tapi dia tetap aja ngotot untuk mengkonsumsi herbal-herbalan dan urinnya juga. Beberapa bulan setelah didiagnosa mengidap 3 huruf, di bulan Oktober 2015, Daryl memutuskan untuk pindah ke Brighton, sebuah pedesaan di Skotlandia yang berjarak hanya 40 menit aja dari kota Edinburgh. Alasan Daryl pindah ke sana karena dia pengen tinggal di lingkungan yang lebih menerima komunitas LGBT. Sehingga dia keluar dari rumah orang tua angkatnya dan memulai kehidupan baru. Meskipun begitu hubungan Daryl dan orang tua angkatnya ini masih sama seperti sebelumnya dan mereka tetap berkomunikasi. Setelah dia tinggal di Brighton, orang tua angkatnya Daryl sudah nggak tahu lagi nih kehidupannya Daryl di sana karena memang mereka sudah jarang ketemuan. Sehingga Daryl udah nggak bisa diawasi langsung sama orang tuanya. Rupanya tujuan Daryl pindah ke sebuah tempat yang menerima komunitasnya bukan supaya dia bisa hidup lebih tenang, melainkan supaya dia bisa mencari mangsa dengan mudah. Mulailah dia menginstal aplikasi memasang fotonya yang paling ganteng di aplikasi itu, lalu mulailah menggoda pria-pria lain untuk diajak berhubungan badan. Secara visual, Daryl yang sangat tampan dengan tubuh yang atletis memang lumayan menarik nih buat dideketin. Apalagi dia pula yang deketin, ya siapa yang nolak kan? Jadi mulailah dia berkirim pesan dan bertukar foto dengan beberapa pria yang dihubunginya untuk berhubungan badan. Tapi anehnya Daryl ini mengajak mereka berhubungan badan tanpa menggunakan pengaman. Dia sama sekali nggak mau kalau pakai pengaman. Padahal pria yang dihubungi sama Daryl maunya pakai pengaman supaya menghindari penyakit macam-macam dan beberapa dari mereka juga selalu memastikan status HIV-nya Daryl kan. Tapi di saat itu Daryl selalu bilang kalau dia aman dan negatif. Jadi beberapa pria setuju nih ketemuan sama Daryl untuk melakukan hubungan badan. Tapi yang perlu kita ingat, semua pria yang diajak berhubungan sama Daryl ini awalnya meminta supaya Daryl tetap menggunakan pengaman. Karena mereka memaksa Daryl pakai itu, jadi ya mau nggak mau Daryl harus pakai nih kan. Mulailah mereka berhubungan, hohe-hohe, pas selesai,
kok diperhatikan cairan biologisnya nggak ada di ujung pengaman. Kan biasanya tertampung di ujungnya kalau sudah keluar kan. Ini kok nggak ada. Kemana ya? Pas dicek-cek, ternyata disemburkan di dalam. Beberapa ada yang jengkel juga karena permainan mereka nggak sesuai kesepakatan di awal. Habis main ada yang ngajak Daryl debat, ada juga yang langsung ngediamin Daryl, ada juga yang ya udahlah terima aja toh katanya dia bebas penyakit kok. Dan memang Daryl ini selalu meyakinkan para pasangannya kalau mereka bakal aman-aman aja dan dia negatif dari penyakit apapun. Beberapa minggu sampai beberapa bulan berikutnya, Daryl tetap mencari pasangan baru dan meyakinkan mereka untuk main tanpa pengaman. Pokoknya polanya begitu terus. Kalau mereka nolak, dipaksa lagi. Kalau nggak bisa dipaksa, ya udah dipakai. Dan lagi-lagi mereka mengalami perasaan yang cemas juga karena selalu disemburkan di dalam. Rupanya Daryl sudah sengaja memotong atau melubangi karet pengaman itu sebelum mereka main. Nah, beberapa dari mereka yang sudah pernah berhubungan sama Daryl kemudian diajak lagi nih sama si Daryl. Tapi mereka semua pada nggak mau. Soalnya mereka sudah kecewa berat sekaligus takut sama Daryl. Karena mereka merasa dibohongin kan di awal-awal. Yang awalnya mereka nih sepakat untuk pakai pengaman. Pas sudah selesai mereka baru tahu kalau pengamannya bocor atau rusak. Jadi ya daripada kena macam-macam mendingan diabaikan aja lah. Pas mereka mulai mengabaikan ajakannya Daryl, mulai lama balas chatnya Daryl, bahkan mereka juga udah nggak mau lagi balas chatnya Daryl. Disitulah Daryl merasa agak kesal dan mulai berkata-kata kasar pada para korban. Bahkan Daryl mulai bikin para korban ini ngerasa cemas dan takut guys. Dia bilang kayak, kamu tahu kan hubungan tanpa pengaman resikonya gimana? Aku keluarin di dalam loh. Dibilangin begitu siapa yang nggak cemas coba? Habis dia ngomong gitu, dia tiba-tiba menghilang dan nggak balas pesan chat lagi di saat para korban nanyain status HIV-nya positif atau enggak. Ditanya lagi berulang kali, tetap aja dia nggak ngasih tahu jawaban pasti. Jadi pada dasarnya, Daryl ini memang menyiksa mentalnya para korban lewat pesan singkat yang membuat para korbannya ini ketakutan. Nah, ada juga beberapa orang yang nggak mempan ditakut-takutin sama Daryl lewat chat. Jadi mereka tetap mengabaikan ocehannya Daryl dalam chat itu kan. Hingga akhirnya Daryl mengungkapkan kalau dia sudah positif HIV dan dengan emoji ketawa dia mengucapkan selamat pada para korban yang ditularinya. Sekali lagi dia mencoba menyiksa para korban dengan pesan singkat yang isinya ini bikin cemas. Nah mulai nih satu persatu para korban yang sudah ditakut-takutin sama Daryl pergi ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Dan kalian mau tahu, mereka dinyatakan positif. Apa nggak shock pas dikasih tahu petugas kesehatan kalau dirinya positif kan? Padahal mereka sudah maksa Daryl buat pakai pengaman, malahan pengamannya ini disabotase sama Daryl. Nah, petugas kesehatan di sana mulai melihat pola yang sama dari para korban yang datang untuk memeriksakan diri dan melapor. Jadi pas ditelusuri, mereka diketahui sama-sama jadi korban sabotase alat pengaman, sama-sama ditakut-takutin lewat pesan singkat. Dan ketika pelakunya dikerucutkan, maka sumbernya pun berasal dari satu orang yang sama, yaitu Daryl Rowe. Dan kejadian ini terjadi dari bulan Oktober 2015 hingga bulan Januari 2016. Dari penemuan inilah petugas kesehatan langsung melaporkan adanya dugaan kesengajaan untuk menyebarkan virus pada penduduk desa, sehingga polisi pun mulai melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Karena pada saat itu yang baru melapor dan memeriksakan diri hanya sekitar 4 orang, maka polisi langsung menyebarkan foto dan nama Daryl Rowe ke masyarakat dan menghimbau pada mereka. Kalau ada yang kenal dengan pria dalam foto ini dan sudah pernah melakukan hubungan badan dengannya, maka segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pemberitaan itu langsung bikin gempar dan membuat komunitas LGBT di desa Brighton panikan. Soalnya banyak banget dari mereka yang memang sudah nggak asing sama wajahnya Daryl. Ya gimana nggak kenal, dia kan main aplikasi kencan juga. Setelah himbauan itu disebarluaskan, maka mulailah satu persatu para pria yang mengaku pernah melakukan hubungan dengan Daryl datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Sementara ini jumlah orang yang datang dan melapor sebanyak 8 orang. Dan dari total 8 orang itu, 3 diantaranya dinyatakan positif. Sementara sisanya dinyatakan negatif. Kenapa bisa dinyatakan negatif? Ini pelajaran penting ya guys. Jadi menurut pengakuan para korban yang dinyatakan negatif ini, ketika mereka selesai berhubungan dan tahu kalau alat pengaman yang dipakai sama Daryl ini sudah disabotase, mereka langsung mendatangi klinik dan ngaku ke petugas kesehatan kalau mereka sudah melakukan hubungan beresiko. Sehingga mereka langsung cepat-cepat diresepkan obat PEP atau Post Exposure Prophylaxis
yaitu obat antiretroviral yang juga wajib diminum dalam 72 jam pertama setelah melakukan hubungan beresiko. Kalau misalnya amit-amit korban ini tertular HIV, maka dia pun masih punya 72 jam pertama untuk menghentikan infeksi virus supaya nggak menetap selamanya di tubuh. Makin cepat obatnya diminum, maka efektivitasnya ini makin tinggi. Ada juga beberapa korban yang bilang pas mereka tahu pengamannya itu robek, mereka langsung menyuruh Daryl untuk mengganti yang baru dengan pengaman cadangan yang sudah mereka bawa sendiri. Itulah sebabnya dari 8 orang ini, yang dinyatakan negatif sebanyak 5 orang, karena mereka punya pengetahuan lebih untuk meminimalisir resiko penularan. Jadi balik lagi nih kita ke cerita yang tadi. Setelah polisi sudah mengetahui pola dan mempelajari kasusnya, maka mereka langsung melakukan penangkapan pada Daryl di apartemennya. Di tanggal 5 Februari 2016, Daryl ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Dalam interogasi yang dilakukan itu, Daryl membantah sudah terinfeksi HIV dan dia bilang ke petugas bahwa pada saat pertama kali dia datang ke Brightons, dia berkencan dengan seorang pria dan melakukan hubungan tidak aman, sehingga dia agak sedikit takut juga bakal ketularan. Tapi dia sama sekali belum melakukan tes untuk mengetahui statusnya. Dan dia yakin dia masih negatif karena terakhir kali dia cek 6 bulan sebelumnya atau sekitar bulan Agustus 2015 dia masih negatif, katanya gitu. Dari interogasi ini sudah ketahuan kan kalau Daryl ini bohong juga sama polisi tentang statusnya. Padahal dia kan berkencan dengan pria pas masih di Edinburgh dan dia pun sudah dinyatakan positif sejak bulan April 2015. Tapi dia bilang ke polisi ngecek di bulan Agustus masih negatif. Di saat itu entah gimana ceritanya polisi nggak ada nyuruh Daryl untuk menjalani tes. Atau mungkin mereka langsung percaya aja sama pengakuannya Daryl, maka polisi kembali melepaskan Daryl dengan uang jaminan. Meskipun begitu, handphonenya Daryl tetap disita untuk kebutuhan penyelidikan. Setelah dia dilepaskan, dia pulang kembali ke rumah orang tua angkatnya di kota Edinburgh untuk tinggal lagi bersama dengan mereka. Di saat itulah orang tua angkatnya baru tahu kalau Daryl ini positif 3 huruf dan dia juga diduga dengan sengaja menyebarkan virus itu pada pria lain. Jackie dan Harry kecewa berat nih sama Daryl. Soalnya mereka nggak menyangka aja kalau Daryl bakal nekat melakukan hal itu. Mereka tahu persis nih gimana ramahnya dan gimana baiknya Daryl semasa kecil. Dia berhati lembut dan dia sangat peduli dengan orang lain. Mulailah hubungan Daryl dan orang tua angkatnya ini canggung. Nggak merenggang sih, tapi emang udah nggak enak lagi. Karena Daryl sudah canggung sama orang tua angkatnya, maka dia memutuskan untuk langsung pindah ke kota Berwick-upon-Tweed sejak bulan Maret 2016 dan menyewa sebuah apartemen sederhana. Di kota yang baru inilah, dia kembali memainkan aplikasi kencan, memasang fotonya yang lebih ganteng daripada yang tadi, dan mengganti namanya menjadi nama samaran yang berbeda-beda karena dia takut kalau dia pakai nama asli, maka calon pasangannya bakal cari tahu informasinya di internet dan dia pun bakal ketahuan kalau dia lagi diselidiki. Bahkan Daryl juga sering menghapus akunnya dan membuat yang baru supaya dirinya nggak bisa terlacak sama pria-pria yang sudah pernah berkencan dengannya. Nah, setelah pindah ke kota ini, Daryl bukannya tobat, dia malah mencari target baru untuk ditulari. Dan selama kurun waktu 8 bulan, ada kemungkinan 8-10 pria yang sudah berkencan dengan Daryl. Mereka semua sama nasibnya. Mereka diintimidasi secara mental lewat pesan singkat dan ditakut-takuti. Tapi dari jumlah sebanyak itu, hanya 4 orang yang melapor ke polisi dan setelah menjalani pemeriksaan, 2 dari 4 korban yang melapor tadi terinfeksi 3 huruf. Sementara pria-pria lain yang dinyatakan negatif memutuskan untuk nggak melapor ke polisi dengan alasan privasi. Jadi korban yang terinfeksi sudah ada 5 orang nih. Di kasus pertama ada 3 orang, di kasus kedua ada 2 orang lagi kan. Karena kasus ini semakin serius, maka polisi langsung melakukan perburuan untuk mencari Daryl yang diketahui tiba-tiba melarikan diri pas mau ditangkap pihak kepolisian. Selama perburuan berlangsung, foto-foto dan identitasnya Daryl disebarluaskan khususnya kepada komunitas LGBT agar mereka segera melapor kalau melihat Daryl dimanapun. Jadi di pertengahan bulan November 2016, petugas menerima sebuah telepon dari seorang pria yang bilang kalau dia mengenali ciri-ciri pria yang lagi diburu sama polisi. Pria itu sedang bersembunyi di sebuah pegunungan dengan mendirikan sebuah tenda. Maka pergilah polisi ke lokasi yang dimaksud. Dan benar aja, polisi menemukan sebuah tenda. Tapi Daryl lagi-lagi berhasil kabur dari kejaran polisi. Di dalam tenda yang sempat ditempatin sama Daryl, polisi menemukan sebuah ransel berisi beberapa karet pengaman belum terpakai,
tapi sudah sengaja dibolongin atau ditusuk pakai paku atau ditusuk pakai jarum. Selama dari bulan November sampai bulan Januari, polisi nggak berhasil menemukan keberadaan Daryl. Padahal di saat itu, Daryl melarikan diri ke kota Newcastle upon Tyne dan mengganti nama samaran menjadi Gary Cole. Dia sempat terluntang-lantung sebelum akhirnya dia berkenalan dengan seorang pria bernama Tom. Dan dia meyakinkan Tom dengan berbagai alasan supaya Tom mau memberikannya tumpangan menginap. Dengan mengandalkan parasnya yang tampan, dia juga merayu Tom hingga akhirnya Tom ini mengizinkan Gary atau si Daryl untuk tinggal di apartemennya selama 3 bulan berikutnya guys. Tapi selama Daryl tinggal di apartemennya Tom, rupanya Tom ngerasa kalau Daryl ini mengontrol kehidupannya sehari-hari. Jadi Daryl melarang Tom untuk menonton TV, melarang Tom untuk membeli koran dan majalah, melarang Tom untuk menggunakan Google, sampai-sampai menyuruh Tom untuk tidak memberitahu siapapun kalau dia memberi tumpangan pada seseorang. Polisi Inggris dan Skotlandia yang sudah bekerja sama terus melakukan penyelidikan, rupanya menemukan sebuah metode identifikasi yang tidak biasa. Jadi beberapa petugas membuat akun di aplikasi kencan tadi dan berpura-pura menjadi gay, lalu mereka cari tuh profil yang memuat gambarnya Daryl. Tapi sayangnya setelah beberapa hari dilakukan pencarian dalam aplikasi, satupun profil nggak ada yang menunjukkan fotonya Daryl. Tapi ada yang lucu nih. Salah satu petugas ternyata mengenali bentuk batang kemaluannya Daryl yang terpampang nyata dalam salah satu profil pria tanpa wajah. Dan waktu foto batang itu dicocokkan dengan foto batangnya Daryl di handphonenya yang disita tadi, rupanya gambarnya nih sama guys. Jadi pria tanpa wajah ini pun diajak kenalan lah sama polisi yang berpura-pura cari pasangan kan. Dan dimintalah nomornya. Ternyata dikasih sama si pria ini. Jadi nomor handphone yang didapatkan tadi langsung dilacak dan polisi diarahkan ke sebuah apartemen di kota Newcastle upon Tyne. Polisi pun datang ke sana dan mereka bertemu dengan Tom. Di saat itu polisi langsung menunjukkan fotonya Daryl dan bilang ke Tom kalau Daryl adalah seorang buronan. Akhirnya Tom ini sadar, oh pantas saja saya selama ini dilarang nonton TV, baca koran, dan dilarang pakai Google pak. Karena memang dia takut ketahuan aja sebenarnya. Maka polisi pun langsung masuk ke dalam dan mencari Daryl di setiap ruangan di apartemen itu kan. Rupanya Daryl lagi-lagi melarikan diri. Tapi untungnya tetangga sebelah apartemen memanggil polisi karena menemukan seorang pria tergeletak kesakitan di halaman belakang setelah mencoba lompat dari lantai 2 ke lantai pertama. Rupanya Daryl saat itu mencoba kabur lewat jendela dari lantai 2 dengan melompat ke bawah guys. Nah dari penangkapan ini petugas curiga masih ada korban lainnya kan. Maka Tom diminta polisi untuk memeriksakan kesehatannya karena diketahui dia tinggal serumah selama 3 bulan dan dia sering berhubungan dengan Daryl. Dan polisi juga menemukan satu pria lain yang pernah berkencan dengan Daryl di kota itu. Hasilnya Tom negatif karena dia sudah mengakses obat PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis. Beda sama obat PEP tadi yang di awal. Kalau PrEP ini rutin diminum sebelum berhubungan untuk mencegah paparan. Tapi kalau PEP diminum dalam waktu 24 jam setelah paparan. Tapi yang menyedihkan, satu pria lain yang berkencan sama Daryl ini dinyatakan positif. Sehingga dalam kasus ini ada sebanyak 14 korban yang melapor dan yang dinyatakan positif sebanyak 6 orang. Sejak penangkapan terakhir itu setelah dia buron selama 3 bulan, Daryl secara resmi didakwa dengan sengaja menyebarkan virus 3 huruf pada pasangan kencannya dan melakukan sabotase serta penindasan mental pada para korbannya. Dalam dakwaan yang diajukan, Daryl menolak semua tuduhan dan menyatakan diri tidak bersalah. Dia bilang kalau dia nggak ada maksud untuk menularkan virus itu pada siapapun dan dia juga yakin kalau dirinya ini udah sembuh. Tapi jaksa mana percaya gitu aja sama pembelaannya Daryl, sebab bukti-bukti yang disajikan menyatakan bahwa Daryl sudah mengetahui status infeksinya dari rumah sakit. Dia juga sudah berkencan sana-sini dan berbohong pada pasangannya akan status infeksinya. Dia melakukan sabotase alat pengaman dengan sengaja. Dia mengirimkan pesan intimidasi pada para korban. Dia menggunakan identitas palsu dan adanya kemiripan varian virus yang diidap Daryl dengan para korbannya. Persidangan memakan waktu hampir setahun hingga pada akhirnya di tanggal 15 November 2017, Daryl Rowe dinyatakan bersalah karena dengan sengaja menularkan infeksi pada semua teman kencannya. Di tanggal 18 April 2018, vonisnya dibacakan dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimum masa kurungan 12 tahun penjara sebelum bisa mengajukan bebas bersyarat. Karena dia merasa hukumannya terlalu berat, maka dia mengajukan banding dan pada tanggal 1 November 2018, hakim
menolak pengajuannya, sehingga hakim menetapkan Daryl tetap di penjara seumur hidup dengan minimum masa kurungan 12 tahun penjara. Tapi bukan berarti setelah 12 tahun penjara dia bisa bebas gitu aja guys. Setelah 12 tahun penjara, dia boleh mengajukan pembebasan bersyarat. Itu pun kalau dia memenuhi syaratnya. Soalnya pengadilan menilai Daryl masih punya potensi besar untuk melakukan kejahatannya lagi di masa mendatang. Apalagi setelah hukuman dijatuhkan, dia tetap menolak untuk menjalani pengobatan dari rumah sakit. Aneh kan? Padahal cuma minum 1 kali sehari aja, apa susahnya sih? Nah, motif yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Daryl kemungkinan besar merasa sakit hati dengan mantan teman kencannya yang sudah menularkannya ke dia. Apalagi setelah ditularin tadi, Daryl ditinggal gitu aja sama mantannya dan semua aksesnya diblokir. Sehingga dia melampiaskan kemarahannya dengan menginfeksi semua pria yang ditemuinya supaya mereka bernasib sama dengan Daryl. Karena kasus ini cukup menyita perhatian masyarakat Inggris dan Skotlandia, maka Daryl ditetapkan sebagai orang pertama yang dijatuhi hukuman karena sengaja menyebarkan virus 3 huruf. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan tuliskan tanggapan dan komentar kalian di bawah. Buat kalian yang kerja di bidang kesehatan, boleh banget koreksi penyampaian saya di bawah jika saya ada yang keliru, dan tetap semangat mengobati para pasien. Semoga yang nonton video ini juga bisa paham karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Mulai dari resiko berhubungan tak aman, macam-macam pengobatannya, dan juga pencegahannya sudah kami rangkum semua dalam cerita ini. Jadi buat teman-teman semua, saya ingatkan untuk menghindari perilaku beresiko. Nggak cuma buat LGBT aja. Yang normal juga kudu hati-hati guys. Karena penyakit ini juga bisa menyerang siapa aja, termasuk ibu hamil dan juga bayi dalam kandungan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan kasus menarik lainnya dari channel ini. Saya tunggu kalian semua di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa.